Banting tulang, menggali penyesalan, kisah seorang suami yang terlambat. Kenta, seorang suami dan ayah, terjebak dalam kebiasaan buruk yang membuat hidup keluarganya hancur. Sementara istrinya, Arlene, berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membesarkan anak-anak mereka sendirian, Kenta lebih memilih menghabiskan waktunya dengan meminta uang dan mabuk-mabukan. Keegoisannya membawa mereka pada perpisahan yang tak terhindarkan, meninggalkan Kenta dengan penyesalan yang mendalam. Di tengah kehancuran hidupnya, Kenta akhirnya menyadari kesalahan fatal yang telah ia buat dan bertekad untuk berubah. Ia mulai berjuang keras, memperbaiki dirinya, dan berusaha membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, Arlene yang sudah terlalu lama terluka, membutuhkan waktu untuk memutuskan apakah ia akan memberi Kenta kesempatan untuk kembali. Dengan tekad dan usaha keras, Kenta berusaha mendapatkan kembali kepercayaan Arlene dan membangun kembali keluarga mereka. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tantangan dan penyesalan, tetapi Kenta tidak akan menyerah. Di akhir cerita, sebuah harapan baru muncul, membuka kemungkinan bagi mereka untuk bersama lagi, tetapi kali ini dengan langkah yang lebih bijaksana, hati yang lebih terbuka, dan cinta yang lebih kuat. Banting tulang, menggali penyesalan, kisah seorang suami yang terlambat, adalah sebuah perjalanan penuh emosi tentang penebusan, cinta, dan perjuangan untuk membangun kembali kehidupan yang hilang. Kehidupan yang terbelah. Matahari belum terbit ketika Arlene terbangun. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 4 pagi. Suara detak jam yang monoton mengiringi suasana hening di rumah kecil mereka. Arlene meregangkan tubuhnya yang pegal, menghela napas panjang. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, adalah hari penuh perjuangan. Meski lelah, ia tahu ia harus bangkit, karena tidak ada waktu untuk beristirahat. Tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu terus memanggil, tak peduli betapa berat bebannya. Dari kamar yang sempit, ia bisa mendengar suara dengkuran suaminya, Kenta. Kenta, yang dulu begitu penuh perhatian dan cinta, kini berubah menjadi pria yang nyaris tidak pernah peduli pada apa yang terjadi di sekelilingnya. Bau alkohol yang menyengat memenuhi ruangan, menguap dari tubuh Kenta yang tergeletak di ranjang. Arlene memandangi suaminya sejenak, merasa getir. Ia merindukan sosok Kenta yang dulu, pria yang penuh semangat dan janji akan masa depan yang cerah. Namun, pria itu telah lama hilang, digantikan oleh seseorang yang asing dan tak terjangkau. Arlene mengalihkan pandangannya dari Kenta dan bergegas ke dapur. Perutnya masih terasa kosong karena malam sebelumnya ia harus mengalah, memberikan jatah makannya untuk anak-anak. Dengan tangan terampil, ia mulai menyiapkan sarapan sederhana dari bahan-bahan yang tersisa, sekeping roti dan sedikit margarin. Itu adalah semua yang bisa ia berikan kepada anak-anaknya pagi itu. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakangnya. "Bu, aku lapar," suara anak sulungnya, Rico, memecah keheningan pagi. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu berdiri di ambang pintu dapur, dengan mata mengantuk dan wajah yang polos. Di baliknya, adiknya, Maya, yang baru berusia 5 tahun, berdiri sambil memeluk boneka lusuh kesayangannya. Arlene tersenyum lembut, meskipun di dalam hatinya ada rasa sakit. "Iya, Nak. Ibu sudah siapkan sarapan. Duduk dulu, ya," katanya sambil mengusap kepala Rico. Maya menarik ujung baju Arlene. "Ayah masih tidur?" tanyanya dengan suara lirih. Arlene terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. "Iya, sayang."
Ayah masih tidur. Nanti kita sarapan dulu, ya. Setelah menyajikan sarapan, Arlene duduk di meja kecil itu, memperhatikan anak-anaknya makan dengan lahap. Meskipun hanya roti dengan sedikit margarin, mereka makan dengan penuh kegembiraan. Namun, hati Arlene terasa semakin berat. Setiap gigitan yang mereka ambil adalah pengingat betapa kerasnya hidup yang harus ia jalani untuk memberi makan mereka. Setelah memastikan anak-anak selesai sarapan dan siap berangkat ke sekolah, Arlene mengganti pakaiannya yang lusuh menjadi seragam pelayan restoran yang juga sudah mulai kusam. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil di kota, pekerjaan yang sangat melelahkan dengan upah yang jauh dari layak. Tetapi, ia tidak punya pilihan lain. Kenta, suaminya, sudah tidak bekerja selama berbulan-bulan, dan kini semua beban ada di pundaknya. Sebelum keluar dari rumah, Arlene melirik ke kamar tempat Kenta masih tertidur. Suaminya bahkan tidak bangun untuk sekadar menyapa anak-anak mereka. Di meja samping tempat tidur, beberapa botol bir kosong berserakan, bukti dari malam panjang yang dihabiskan Kenta dengan mabuk-mabukan. Arlene hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya lagi marah atau menangis. Ia sudah melakukan itu terlalu sering, dan sekarang hanya perasaan hampa yang tersisa. Dengan rasa lelah yang belum hilang, Arlene membawa anak-anaknya berjalan menuju sekolah. Jalanan di sekitar rumah mereka mulai ramai dengan orang-orang yang juga berangkat bekerja. Namun, Arlene merasa berbeda dari mereka. Mereka tampak memiliki tujuan, sedangkan dirinya, dia hanya merasa seperti robot yang bergerak tanpa henti, tanpa semangat. Di jalan, tetangga-tetangga yang melihat Arlene berjalan sendirian bersama anak-anaknya mulai berbisik-bisik. Mereka semua tahu bagaimana Kenta menghabiskan malam-malamnya di bar. Namun, tidak ada yang berani secara langsung menanyakan hal itu kepada Arlene. Mereka hanya memberikan senyuman simpati yang tidak diminta, yang justru semakin membuat Arlene merasa terasing. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Arlene melanjutkan perjalanan ke restoran tempat ia bekerja. Setibanya di sana, suasana sudah ramai dengan para pelanggan yang mulai berdatangan untuk sarapan. Bos restoran, Pak Herman, seorang pria gemuk dengan wajah selalu cemberut, langsung memerintahkannya untuk melayani meja yang paling banyak pelanggan. Arlene, meja nomor 5 sudah menunggu. Cepat sana! Jangan lambat, serunya dengan nada tak sabar. Arlene hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dia sudah terbiasa dengan sikap Pak Herman yang kasar. Di restoran itu, dia hanya dianggap sebagai pelayan yang harus bekerja secepat mungkin, tanpa peduli perasaan atau kelelahan. Pekerjaan yang monoton dan penuh tekanan ini adalah satu-satunya cara Arlene untuk memastikan keluarganya bisa bertahan hidup. Sepanjang hari, Arlene melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Setiap kali melihat para pelanggan datang bersama keluarga mereka, tertawa dan bercanda, Arlene merasakan perih di hatinya. Dia teringat saat-saat bahagia dulu, ketika Kenta masih bekerja dan mereka merencanakan masa depan yang penuh harapan. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Waktu berjalan lambat, namun akhirnya shift kerja Arlene selesai. Dengan langkah berat, dia menuju kasir untuk mengambil upah harian yang tidak seberapa. Saat menghitung uang di tangannya, Arlene tahu bahwa jumlah itu tidak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka, terutama jika Kenta terus meminta uang untuk mabuk. Saat Arlene tiba di rumah, Kenta sudah duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak marah.
Mana uangnya? Aku butuh untuk keluar malam ini, katanya dengan nada keras, tanpa basa-basi. Arlin mencoba menjelaskan, uang ini hanya cukup untuk makan kita besok, Kenta. Aku tidak bisa memberi lebih dari ini. Namun, Kenta tidak peduli. Dia merampas uang dari tangan Arlin tanpa memperhatikan protesnya. Itu bukan urusanmu. Aku butuh uang sekarang, teriak Kenta, sebelum berjalan keluar rumah, meninggalkan Arlin sendirian di ruang tamu. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya mengalir di pipi Arlin. Dia merasa hancur, terjebak dalam situasi yang seolah tidak pernah berakhir. Dengan sisa tenaganya, Arlin berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia harus tetap kuat, bukan untuk Kenta, tetapi untuk anak-anaknya. Mereka adalah satu-satunya alasan Arlin masih mampu bertahan. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, Arlin duduk di kamar dengan tatapan kosong. Di luar, suara-suara dari bar tempat Kenta biasa pergi terdengar samar-samar. Di dalam hatinya, ada harapan kecil bahwa suatu hari Kenta akan berubah, bahwa dia akan kembali menjadi suami yang dulu dia cintai. Namun, setiap harapan itu datang, kenyataan keras kembali menghantamnya. Kapan ini semua akan berakhir, gumam Arlin dalam kesendirian. Dia tahu jawabannya, tetapi terlalu sakit untuk diakui. Kehidupannya telah terbelah antara tanggung jawab sebagai ibu yang harus terus dia emban dan suami yang tak pernah lagi menjadi bagian dari keluarga yang dia harapkan. Kegelapan malam menyelimuti rumah kecil itu, membawa keheningan yang seakan menekankan kehancuran hubungan yang dulunya penuh cinta. Bayang-bayang masa lalu. Pagi itu, Arlin terbangun lebih awal dari biasanya. Suasana kamar yang sunyi dan dingin memperburuk suasana hatinya. Seperti biasa, Kenta tidak tidur di tempat tidur mereka semalam. Ranjang di sampingnya kosong dan tak beraturan, sebuah bukti bahwa suaminya belum pulang dari malam panjangnya di bar. Arlin menatap jam dindingnya menunjukkan pukul 5 pagi, sebelum ia memutuskan untuk memulai hari dengan pekerjaan rumah yang sudah menumpuk. Mengurus rumah, mengurus anak, dan memastikan semua berjalan seperti biasa adalah rutinitas yang telah menjadi bagian hidupnya selama bertahun-tahun. Namun, hari ini rasanya berbeda. Kepedihan dan kelelahan yang telah lama disimpan dalam hatinya seakan semakin tak tertahankan. Ketika membuka jendela dapur untuk membiarkan udara segar masuk, Arlin terdiam sesaat, memandangi langit pagi yang samar-samar memerah. Ingatannya kembali melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka, ketika segala sesuatunya terasa penuh harapan dan impian. Dulu, Kenta bukanlah pria yang seperti sekarang. Ia adalah seorang pria muda yang penuh dengan ambisi dan energi. Arlin masih mengingat dengan jelas bagaimana Kenta melamarnya di sebuah restoran kecil, berlutut di depannya dengan senyum lebar. Kenta berjanji akan bekerja keras untuk membahagiakan Arlin, memberikan kehidupan yang layak, dan menjaga keluarga mereka. Saat itu, janji-janji Kenta begitu meyakinkan, membuat Arlin percaya bahwa masa depan mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, semua itu berubah seiring berjalannya waktu. Kenta mulai kehilangan pekerjaannya satu demi satu karena kebiasaannya yang sering minum dan pulang larut malam. Arlin berusaha mendukung suaminya, berusaha menguatkan Kenta saat ia terpuruk karena kegagalan-kegagalannya. Tapi semakin hari, Kenta semakin tenggelam dalam rasa frustrasi dan kemarahan, dan pelarian yang ia pilih selalu alkohol.
Arlene ingat bagaimana dia sering memohon pada Kenta untuk berhenti mabuk dan memikirkan masa depan anak-anak mereka. Tapi, setiap kali dia berbicara, Kenta hanya mengabaikannya atau, yang lebih buruk, marah padanya. Kata-kata kasar yang dulunya jarang terdengar, kini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Setiap malam, Arlene merasa ketakutan akan reaksi Kenta yang pulang dalam keadaan mabuk. Beberapa kali Kenta melempar barang-barang di rumah ketika dia marah, meski belum pernah menyakiti Arlene secara fisik. Namun, trauma emosional yang ditimbulkan sudah cukup menghancurkan hati Arlene sedikit demi sedikit. Sambil mencuci piring di dapur, Arlene mendengar suara gemuruh pelan dari depan rumah. Kenta pulang. Ia masuk dengan langkah kaki yang berat dan terseret, tanda bahwa semalam ia kembali mabuk berat. Arlene menghela napas panjang, berusaha menahan emosi yang meluap di dalam hatinya. Terkadang, ia merasa lelah hanya dengan melihat sosok Kenta yang selalu pulang dalam keadaan seperti ini. Kenta bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya ketika melewati dapur dan menuju kamar tidur. Arlene tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara yang rendah namun penuh emosi, ia berkata, "Kenta, sampai kapan kamu akan hidup seperti ini?" Suaminya berhenti di ambang pintu, tubuhnya yang lelah dan sedikit goyah berdiri sejenak. Ia menoleh ke belakang, wajahnya menunjukkan kekesalan yang jelas. "Apa maksudmu?" jawab Kenta dengan nada kasar. Arlene menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Lihat dirimu. Setiap hari kamu pulang mabuk, tidak peduli pada anak-anak, tidak peduli padaku. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini." Kenta mendengus dan mengangkat bahu. "Aku lelah, Arlene. Kau tidak tahu bagaimana rasanya. Hidup ini berat." Arlene menggigit bibirnya, berusaha menahan kemarahan yang mulai membara. "Aku tahu hidup ini berat, Kenta. Tapi kamu tidak bisa lari terus-menerus. Kita punya anak-anak yang perlu kita pikirkan. Mereka butuh ayah, bukan pria mabuk yang bahkan tidak bisa membedakan malam dan siang." Kenta menatapnya dengan tatapan dingin, lalu tertawa sinis. "Ayah, ya? Kamu pikir aku ini apa? Aku tidak bisa memberi mereka apapun, Arlene. Aku gagal. Apa kamu mau aku terus mendengar keluhanmu?" Air mata mulai mengalir di pipi Arlene. "Bukan soal uang, Kenta. Ini soal tanggung jawab. Kamu tidak pernah ada untuk mereka. Rico bahkan mulai bertanya kenapa kamu tidak pernah mengantar mereka ke sekolah. Maya sering menangis malam-malam menanyakan apakah kamu akan pulang. Mereka merindukan ayah mereka, Kenta. Mereka butuhmu." Kenta hanya berdiri di sana, tampak tidak tergerak oleh kata-kata Arlene. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia menghela napas dan berjalan ke kamar tanpa menjawab lagi. Pintu kamar terdengar tertutup dengan keras, seolah menjadi simbol jarak yang semakin jauh di antara mereka berdua. Arlene terduduk di kursi dapur, lemas. Dia merasa seolah-olah sudah kehabisan cara untuk menyentuh hati Kenta. Setiap usaha yang dia lakukan untuk membuat Kenta sadar tampak sia-sia. Hatinya begitu lelah, tetapi dia tahu dia tidak bisa berhenti. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anak mereka. Mereka adalah satu-satunya alasan Arlene masih bertahan dalam pernikahan yang kini terasa seperti penjara emosional. Di luar jendela dapur, matahari mulai naik lebih tinggi, menandai awal hari baru yang penuh dengan pekerjaan dan perjuangan.
Tapi di dalam rumah kecil itu, kegelapan masih menyelimuti hati Arlene, seolah tidak pernah ada pagi yang benar-benar datang. Sore hari, setelah pulang dari pekerjaannya yang melelahkan di restoran, Arlene langsung sibuk mengurus rumah. Kenta masih belum bangun dari tidur siangnya, seperti biasa setelah malam mabuknya. Saat Arlene duduk di meja ruang tamu, menatap piring-piring kosong yang sudah dicuci, pikirannya kembali ke masa-masa indah yang pernah ia lalui bersama Kenta. Dulu, Kenta adalah pria yang penuh cinta. Mereka sering duduk bersama di malam hari, berbicara tentang impian dan harapan. Kenta bercita-cita memiliki bisnis sendiri, ingin memberi Arlene kehidupan yang lebih baik. Namun, kini semua itu tampak seperti ilusi jauh yang tak pernah bisa digapai lagi. Entah kapan persisnya Kenta mulai berubah. Arlene tak bisa mengingat momen pasti ketika pria yang dulu ia cintai mulai menghilang dan digantikan oleh bayangan pria yang dingin dan apatis. Ketika malam tiba dan anak-anak telah tidur, Arlene mendapati dirinya duduk sendirian di kamar. Kenta keluar lagi malam itu, mungkin ke bar langganannya bersama teman-teman mabuknya. Rumah terasa begitu sepi tanpa kehadiran sosok suami yang seharusnya ada di sampingnya. Arlene menatap dinding kosong di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. Malam itu, Arlene tak bisa tidur. Pikiran tentang masa lalu dan ketidakpastian masa depannya terus menghantui. Apa yang akan terjadi pada anak-anak mereka jika Kenta tidak berubah? Sampai kapan dia bisa bertahan seperti ini? Apakah dia akan terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan kekecewaan yang tak berkesudahan? Dengan air mata yang terus mengalir, Arlene berdoa dalam hati, berharap bahwa suatu hari Kenta akan kembali menjadi pria yang pernah ia cintai. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa harapan itu semakin menipis. Teman-teman Kenta dan dunia kegelapan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Kenta kembali terjebak dalam rutinitas bar yang gelap dan bising. Setelah mengambil uang dari tangan Arlene, dia pergi begitu saja tanpa pamit, meninggalkan keluarganya dalam kebingungan dan kekhawatiran. Jalanan malam yang lengang menjadi saksi bisu bagaimana Kenta semakin tenggelam dalam kehidupan yang kelam. Dia tidak pernah peduli lagi pada kewajiban atau tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami. Yang dia pikirkan hanyalah melarikan diri dari kenyataan, dan alkohol adalah satu-satunya jalan yang dia temukan. Bar yang menjadi langganan Kenta terletak di sudut kota, jauh dari rumah mereka yang sederhana. Tempat itu kumuh, dengan dinding yang penuh dengan grafiti dan lantai yang lengket oleh tumpahan minuman. Lampu neon yang berkedip-kedip menambah suasana suram di dalamnya. Di bar ini, Kenta merasa seperti berada di rumah. Teman-temannya, yang juga pecandu alkohol, selalu menunggunya di sana, siap menemani dia mabuk-mabukan sampai pagi. Malam itu, Kenta disambut oleh dua temannya, Yuda dan Denny, yang sudah lebih dulu duduk di sudut bar. Mereka adalah teman-teman Kenta sejak lama, tetapi mereka bukanlah teman yang memberikan pengaruh baik. Sebaliknya, Yuda dan Denny adalah tipe pria yang sama seperti Kenta, pria yang lari dari tanggung jawab mereka, menenggelamkan diri dalam alkohol dan kesenangan sesaat. "Hei, Kenta, ayo, duduk di sini. Kami sudah pesan minuman untukmu," seru Yuda sambil mengangkat gelas birnya. Kenta berjalan dengan langkah goyah menuju meja mereka, kemudian menjatuhkan tubuhnya di kursi dengan suara mendengus. "Hah, malam ini akan panjang, bro." Arlene lagi-lagi mengomel tentang uang dan anak-anak. "Aku sudah muak,
ujar Kenta dengan nada kesal. Denny, pria bertubuh pendek dengan rambut acak-acakan, menertawakan ucapan Kenta. Istrimu memang cerewet, ya? Sudahlah, mereka memang begitu. Yang penting kita bisa bersenang-senang di sini. Istri hanya bikin pusing. Yuda, yang bertubuh lebih besar dan selalu tampak acuh, hanya mengangguk sambil menghirup minumannya. Betul. Perempuan selalu mengharapkan terlalu banyak. Cukup kasih mereka uang sedikit, selesai urusan. Kenta hanya tersenyum masam. Dalam hati, ia tahu bahwa Arlene tidak pernah meminta hal yang berlebihan. Tapi dia terlalu tenggelam dalam rasa frustasi dan kegagalan hidupnya sendiri untuk mengakui itu. Minuman keras di tangannya tampak lebih menggiurkan daripada kenyataan pahit yang harus dia hadapi di rumah. Dia mulai menenggak birnya, berharap bisa melupakan segala hal yang mengganggunya, tangisan anak-anaknya, keluhan Arlene, dan rasa bersalah yang semakin menghantui dirinya setiap hari. Waktu berlalu, dan malam semakin larut. Kenta, Yuda, dan Denny tertawa keras, bersenda gurau tanpa memperhatikan bahwa bar itu mulai sepi. Pelayan bar, seorang pria tua yang sudah terlalu sering melihat orang-orang seperti mereka, hanya menggelengkan kepala saat mereka memesan putaran minuman lagi. Di tengah tawa yang hingar-bingar itu, tiba-tiba suasana berubah ketika seorang pria yang tidak dikenali Kenta datang mendekat ke meja mereka. Pria itu bertubuh kekar, dengan tatapan tajam yang langsung membuat suasana bar terasa lebih tegang. Kenta menyipitkan mata, mencoba mengenali siapa pria itu, tapi otaknya yang sudah setengah mabuk tidak bisa berpikir dengan jernih. Hei, Kenta, bukan. Pria itu membuka percakapan dengan nada yang dingin. Kenta mengangguk malas, iya. Ada apa? Pria itu duduk tanpa diundang, lalu menatap Kenta dengan serius. Dengar, aku sudah dengar tentangmu. Aku dengar kamu sedang kesulitan, dan aku bisa membantu kalau kamu mau. Kenta mengerutkan kening, merasa bingung dengan pernyataan pria itu. Bantu? Bantu apa maksudmu? Yuda dan Denny yang mendengar percakapan itu, ikut memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Pria itu mengeluarkan sebatang rokok dari kantong jaketnya, menyalakannya dengan perlahan sebelum menjawab. Aku tahu kamu kesulitan dengan uang. Istrimu terus-terusan minta, dan kamu terlalu sibuk menghabiskan malam di sini. Aku punya tawaran untukmu. Kerja sampingan, bayarannya besar. Kamu nggak perlu capek-capek kerja seperti orang kantoran. Cukup jalani pekerjaan kecil, uang datang dengan cepat. Kenta menggelengkan kepala, merasa sedikit ragu. Pekerjaan apa? Aku tidak tertarik dengan masalah besar. Pria itu tersenyum sinis. Bukan masalah besar, hanya beberapa pekerjaan ringan. Kau cuma perlu antar barang, terima komisi. Tidak ada yang susah. Kenta terdiam. Pikirannya mulai berputar, mencoba memikirkan situasi yang dihadapinya. Di satu sisi, dia tahu Arlene sangat membutuhkan uang, tetapi di sisi lain, tawaran ini terdengar terlalu mencurigakan. Namun, pengaruh alkohol yang sudah merasuki dirinya membuat Kenta mulai berpikir tawaran itu mungkin jalan keluar dari kesulitannya. Uang cepat, tanpa perlu usaha besar, terdengar sangat menggoda. Yuda, yang mendengar penawaran itu, ikut angkat bicara. Bro, menurutku itu ide bagus. Kau bisa dapat banyak uang dan kita bisa lebih sering bersenang-senang. Lagi pula,
hidupmu di rumah sudah seperti neraka, kan? Kenapa tidak coba saja? Denny ikut mendukung. Betul, Kenta. Setidaknya, kau bisa membuat istrimu berhenti mengeluh soal uang. Apa salahnya mencoba? Perlahan, Kenta mulai tergoda. Ia menatap pria misterius itu dengan pandangan serius. Baiklah, katakan apa yang harus aku lakukan. Pria itu tersenyum lebar, seolah sudah tahu Kenta akan setuju. Kau tinggal antar barang ini ke alamat yang akan kuberikan. Pastikan tidak ada yang tahu. Semuanya akan beres. Uangnya akan langsung masuk ke kantongmu tanpa ribet. Kenta mengangguk, meskipun hatinya masih merasa sedikit cemas. Di dalam benaknya, ada suara kecil yang berbisik, mengingatkannya bahwa ini mungkin bukan keputusan yang tepat. Tapi suara itu tertelan oleh desakan dari teman-temannya dan rasa putus asa yang telah lama menguasai dirinya. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian dengan pria misterius tersebut, Kenta merasa aneh. Dia tahu apa yang dia lakukan bisa saja membawa masalah, tapi pikirannya terlalu dibutakan oleh godaan uang. Dia pulang dalam keadaan mabuk seperti biasa, tapi kali ini ada rasa takut yang menyelinap di hatinya. Dia tahu hidupnya telah melangkah ke arah yang lebih gelap. Sesampainya di rumah, Arlene sudah tertidur di kamar bersama anak-anak. Kenta membuka pintu perlahan agar tidak membangunkan mereka. Saat ia berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan Arlene dan kedua anaknya yang tidur dengan tenang, ada perasaan bersalah yang tiba-tiba menyergap. Dia tahu, di lubuk hatinya yang terdalam, dia telah mengecewakan mereka berulang kali. Tetapi, dia juga merasa terlalu terjebak untuk bisa keluar dari kebiasaan buruknya. Dan kini, dia bahkan telah membuat kesepakatan dengan orang asing yang penuh dengan bahaya. Kenta menghela napas panjang, lalu menutup pintu kamar. Malam itu, dia tidur di sofa, dengan pikiran yang penuh oleh kegelisahan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Sementara itu, di dalam kamar, Arlene terbangun sesaat, menatap pintu yang tertutup, menyadari bahwa Kenta sudah pulang. Namun, dia tidak tahu bahwa suaminya telah mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Arlene dalam pergulatan hati. Pagi datang lagi, dan seperti biasa, Arlene terbangun lebih awal untuk memulai hari dengan rutinitas yang tiada henti. Kenta masih terlelap di sofa, dengan posisi tubuh yang tidak karuan. Wajahnya tampak kusut, dan bau alkohol masih jelas tercium dari napasnya. Arlene mendekat sebentar, hanya untuk memastikan bahwa suaminya masih bernapas dengan normal. Sebuah kebiasaan yang kini terasa begitu menyakitkan, mengingatkan dia bahwa Kenta semakin hari semakin jauh dari dirinya dan keluarganya. Di dapur, Arlene mulai menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak. Meski hatinya penuh dengan beban, dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, setidaknya demi Riko dan Maya. Pagi itu, ia tidak terlalu banyak bicara kepada anak-anak. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak tadi malam, sesuatu yang ia sendiri belum bisa sepenuhnya mengerti. Pikiran Arlene terus berkecamuk tentang keadaan rumah tangganya. Di satu sisi, dia merasa hancur melihat Kenta semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Di sisi lain, dia masih merasa sayang dan tidak ingin menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Kenta adalah ayah dari anak-anaknya, dan dulu, cinta mereka begitu kuat. Sambil memasukkan roti panggang ke dalam pemanggang,
Arlin teringat bagaimana Kenta dulu selalu membantunya di dapur, terutama pada pagi hari. Suatu ketika, saat mereka baru menikah, Kenta selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bersama Arlin. Mereka bercanda, tertawa, dan berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Saat itu, Kenta adalah sosok suami yang perhatian dan penuh kasih. Namun, semua itu seakan hilang begitu saja, dan kini hanya tersisa bayangan dari masa lalu yang terus menghantui Arlin. Anak-anak mulai masuk ke dapur, siap dengan seragam sekolah mereka. Rico, anak sulung yang berusia 10 tahun, mulai mengamati ibunya dengan tatapan penuh tanya. Dia sudah cukup besar untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah mereka. Arlin berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, tetapi seringkali anak-anak bisa merasakan lebih dari yang orang dewasa sadari. "Ibu, ayah belum bangun?" tanya Rico pelan, sambil memeriksa jam di tangannya. Arlin mengangguk sambil tersenyum tipis. "Ayah masih tidur, Nak." "Dia semalam pulang terlambat," jawab Arlin dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan perasaannya. Rico hanya terdiam, lalu duduk di meja dapur sambil menatap roti panggang yang baru saja diletakkan oleh ibunya. Maya, yang baru berusia 7 tahun, tampak tidak terlalu memperhatikan situasi di rumah. Ia sibuk bermain dengan boneka kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Bagi Maya, dunia masih sederhana, penuh dengan imajinasi dan permainan. Tapi bagi Rico, keadaan ini sudah mulai mengusik pikirannya yang semakin dewasa. Saat mereka sarapan, Arlin mencoba untuk tetap ceria di depan anak-anaknya. Dia tahu bahwa mereka butuh stabilitas, meski hatinya sendiri sedang kacau. Setelah sarapan selesai, Arlin mengantar mereka ke sekolah, seperti yang selalu dia lakukan setiap pagi. Sambil berjalan menuju sekolah, dia merasakan pandangan orang-orang di sekitar yang seolah menatap dirinya dengan rasa iba. Arlin tahu gosip tentang Kenta sudah tersebar luas di lingkungan mereka, tetangga-tetangga yang bergosip tentang suami yang mabuk-mabukan dan istri yang terus bekerja keras. Tapi dia tidak punya tenaga lagi untuk peduli dengan apa yang orang lain katakan. Setelah mengantar anak-anak, Arlin pulang ke rumah dan mendapati Kenta masih tertidur di sofa. Tubuhnya tergeletak seperti orang yang kehilangan harapan, wajahnya pucat dengan mata yang bengkak. Arlin berdiri sejenak di depan suaminya, hatinya bercampur antara marah, sedih, dan kasihan. "Kapan kamu akan bangun, Kenta? Bukan hanya bangun dari tidurmu, tapi dari semua ini," gumam Arlin pelan, meskipun dia tahu Kenta tak mungkin mendengarnya. Saat itulah, telepon rumah berdering. Arlin segera mengangkatnya, dan di ujung sana terdengar suara lembut namun khawatir dari ibunya. Pria itu tersenyum sinis. "Bukan masalah besar, hanya beberapa pekerjaan ringan. Kau cuma perlu antar barang, terima komisi. Tidak ada yang susah." Kenta terdiam. Pikirannya mulai berputar, mencoba memikirkan situasi yang dihadapinya. Di satu sisi, dia tahu Arlin sangat membutuhkan uang, tetapi di sisi lain, tawaran ini terdengar terlalu mencurigakan. Namun, pengaruh alkohol yang sudah merasuki dirinya membuat Kenta mulai berpikir tawaran itu mungkin jalan keluar dari kesulitannya. Uang cepat, tanpa perlu usaha besar, terdengar sangat menggoda. Yuda, yang mendengar penawaran itu, ikut angkat bicara. "Bro, menurutku itu ide bagus. Kau bisa dapat banyak uang dan kita bisa lebih sering bersenang-senang. Lagi pula,
hidupmu di rumah sudah seperti neraka, kan? Kenapa tidak coba saja? Denny ikut mendukung. Betul, Kenta. Setidaknya, kau bisa membuat istrimu berhenti mengeluh soal uang. Apa salahnya mencoba? Perlahan, Kenta mulai tergoda. Ia menatap pria misterius itu dengan pandangan serius. Baiklah, katakan apa yang harus aku lakukan. Pria itu tersenyum lebar, seolah sudah tahu Kenta akan setuju. Kau tinggal antar barang ini ke alamat yang akan kuberikan. Pastikan tidak ada yang tahu. Semuanya akan beres. Uangnya akan langsung masuk ke kantongmu tanpa ribet. Kenta mengangguk, meskipun hatinya masih merasa sedikit cemas. Di dalam benaknya, ada suara kecil yang berbisik, mengingatkannya bahwa ini mungkin bukan keputusan yang tepat. Tapi suara itu tertelan oleh desakan dari teman-temannya dan rasa putus asa yang telah lama menguasai dirinya. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian dengan pria misterius tersebut, Kenta merasa aneh. Dia tahu apa yang dia lakukan bisa saja membawa masalah, tapi pikirannya terlalu dibutakan oleh godaan uang. Dia pulang dalam keadaan mabuk seperti biasa, tapi kali ini ada rasa takut yang menyelinap di hatinya. Dia tahu hidupnya telah melangkah ke arah yang lebih gelap. Sesampainya di rumah, Arlene sudah tertidur di kamar bersama anak-anak. Kenta membuka pintu perlahan agar tidak membangunkan mereka. Saat ia berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan Arlene dan kedua anaknya yang tidur dengan tenang, ada perasaan bersalah yang tiba-tiba menyergap. Dia tahu, di lubuk hatinya yang terdalam, dia telah mengecewakan mereka berulang kali. Tetapi, dia juga merasa terlalu terjebak untuk bisa keluar dari kebiasaan buruknya. Dan kini, dia bahkan telah membuat kesepakatan dengan orang asing yang penuh dengan bahaya. Kenta menghela napas panjang, lalu menutup pintu kamar. Malam itu, dia tidur di sofa, dengan pikiran yang penuh oleh kegelisahan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Sementara itu, di dalam kamar, Arlene terbangun sesaat, menatap pintu yang tertutup, menyadari bahwa Kenta sudah pulang. Namun, dia tidak tahu bahwa suaminya telah mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Arlene dalam pergulatan hati. Pagi datang lagi, dan seperti biasa, Arlene terbangun lebih awal untuk memulai hari dengan rutinitas yang tiada henti. Kenta masih terlelap di sofa, dengan posisi tubuh yang tidak karuan. Wajahnya tampak kusut, dan bau alkohol masih jelas tercium dari napasnya. Arlene mendekat sebentar, hanya untuk memastikan bahwa suaminya masih bernapas dengan normal. Sebuah kebiasaan yang kini terasa begitu menyakitkan, mengingatkan dia bahwa Kenta semakin hari semakin jauh dari dirinya dan keluarganya. Di dapur, Arlene mulai menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak. Meski hatinya penuh dengan beban, dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, setidaknya demi Rico dan Maya. Pagi itu, ia tidak terlalu banyak bicara kepada anak-anak. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak tadi malam, sesuatu yang ia sendiri belum bisa sepenuhnya mengerti. Pikiran Arlene terus berkecamuk tentang keadaan rumah tangganya. Di satu sisi, dia merasa hancur melihat Kenta semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Di sisi lain, dia masih merasa sayang dan tidak ingin menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Kenta adalah ayah dari anak-anaknya, dan dulu, cinta mereka begitu kuat. Sambil memasukkan roti panggang ke dalam pemanggang,
Arlin teringat bagaimana Kenta dulu selalu membantunya di dapur, terutama pada pagi hari. Suatu ketika, saat mereka baru menikah, Kenta selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bersama Arlin. Mereka bercanda, tertawa, dan berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Saat itu, Kenta adalah sosok suami yang perhatian dan penuh kasih. Namun, semua itu seakan hilang begitu saja, dan kini hanya tersisa bayangan dari masa lalu yang terus menghantui Arlin. Anak-anak mulai masuk ke dapur, siap dengan seragam sekolah mereka. Rico, anak sulung yang berusia 10 tahun, mulai mengamati ibunya dengan tatapan penuh tanya. Dia sudah cukup besar untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah mereka. Arlin berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, tetapi seringkali anak-anak bisa merasakan lebih dari yang orang dewasa sadari. "Ibu, ayah belum bangun?" tanya Rico pelan, sambil memeriksa jam di tangannya. Arlin mengangguk sambil tersenyum tipis. "Ayah masih tidur, Nak." "Dia semalam pulang terlambat," jawab Arlin dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan perasaannya. Rico hanya terdiam, lalu duduk di meja dapur sambil menatap roti panggang yang baru saja diletakkan oleh ibunya. Maya, yang baru berusia 7 tahun, tampak tidak terlalu memperhatikan situasi di rumah. Ia sibuk bermain dengan boneka kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Bagi Maya, dunia masih sederhana, penuh dengan imajinasi dan permainan. Tapi bagi Rico, keadaan ini sudah mulai mengusik pikirannya yang semakin dewasa. Saat mereka sarapan, Arlin mencoba untuk tetap ceria di depan anak-anaknya. Dia tahu bahwa mereka butuh stabilitas, meski hatinya sendiri sedang kacau. Setelah sarapan selesai, Arlin mengantar mereka ke sekolah, seperti yang selalu dia lakukan setiap pagi. Sambil berjalan menuju sekolah, dia merasakan pandangan orang-orang di sekitar yang seolah menatap dirinya dengan rasa iba. Arlin tahu gosip tentang Kenta sudah tersebar luas di lingkungan mereka. Tetangga-tetangga yang bergosip tentang suami yang mabuk-mabukan dan istri yang terus bekerja keras. Tapi dia tidak punya tenaga lagi untuk peduli dengan apa yang orang lain katakan. Setelah mengantar anak-anak, Arlin pulang ke rumah dan mendapati Kenta masih tertidur di sofa. Tubuhnya tergeletak seperti orang yang kehilangan harapan, wajahnya pucat dengan mata yang bengkak. Arlin berdiri sejenak di depan suaminya, hatinya bercampur antara marah, sedih, dan kasihan. "Kapan kamu akan bangun, Kenta?" "Bukan hanya bangun dari tidurmu, tapi dari semua ini," gumam Arlin pelan, meskipun dia tahu Kenta tak mungkin mendengarnya. Saat itulah, telepon rumah berdering. Arlin segera mengangkatnya, dan di ujung sana terdengar suara lembut namun khawatir dari ibunya. Orang tua Arlin selalu menjadi tempatnya mencari pelarian ketika segala sesuatunya terasa terlalu berat. Meskipun mereka tinggal di kota lain, Ibu Arlin selalu mencoba untuk mendukung putrinya, meski hanya lewat kata-kata. "Arlin, sayang, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan anak-anak?" tanya sang ibu dengan nada yang penuh perhatian. Arlin menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Kami baik-baik saja, Bu. Rico dan Maya sudah berangkat sekolah. Aku mencoba bertahan." Ibu Arlin terdiam sejenak di ujung telepon. Dia sudah sering mendengar kata-kata itu dari putrinya, dan dia tahu bahwa Arlin sedang berusaha keras menutupi perasaan sebenarnya. "Arlin, ibu tahu kamu kuat. Tapi kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu terbebani.
Arlin menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku tahu, Bu. Tapi, aku tidak bisa meninggalkan Kenta. Aku masih berharap dia bisa berubah. Suara di telepon terdengar semakin lembut. Sayang, tidak apa-apa kalau kamu ingin mencoba bertahan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Arlin mengangguk meskipun ibunya tidak bisa melihat. Aku akan baik-baik saja, Bu. Aku hanya butuh waktu. Setelah menutup telepon, Arlin duduk di kursi ruang tamu, memandang ke arah Kenta yang masih terlelap. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, berapa lama lagi dia harus menunggu? Berapa lama lagi Kenta akan terus seperti ini? Dan yang paling menyakitkan, apakah ada harapan Kenta akan kembali menjadi sosok yang dulu? Arlin mulai merasa kelelahan yang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Keluarganya terasa seperti kapal yang perlahan tenggelam, dan dia sendirian mencoba menjaga semuanya tetap mengapung. Tapi semakin hari, rasanya semakin sulit. Setiap kali Kenta pulang dalam keadaan mabuk, dia merasa sedikit demi sedikit kepercayaan dan cintanya terkikis. Hari itu, Arlin mencoba menjalani sisa harinya dengan mengurus pekerjaan rumah dan bekerja paruh waktu di restoran tempat dia menjadi pelayan. Pekerjaannya melelahkan, tetapi itu adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara Kenta terus mengabaikan tanggung jawabnya, Arlin harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menjaga anak-anak mereka tetap mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sore hari, saat Arlin kembali ke rumah setelah shift panjang di restoran, Kenta sudah bangun dari tidurnya. Namun, bukannya berbicara dengan Arlin atau menanyakan bagaimana keadaannya, Kenta hanya duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak lelah, tetapi tidak ada rasa bersalah atau penyesalan di matanya. Seperti biasanya, dia langsung meminta uang kepada Arlin untuk pergi lagi malam itu. Arlin, aku butuh uang lagi. Aku mau keluar sebentar, kata Kenta tanpa melihat ke arah istrinya. Arlin hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh luka. Untuk apa lagi, Kenta? Untuk minum lagi? Bukankah kamu sudah cukup malam-malam di luar sana? Kenta mendengus, lalu berdiri dengan kesal. Aku hanya butuh sedikit uang, Arlin. Jangan banyak tanya. Hati Arlin semakin hancur. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Bagaimanapun dia mencoba, Kenta selalu kembali pada kebiasaannya. Arlin mulai bertanya-tanya apakah ada gunanya lagi bertahan. Tapi, seperti biasa, dia menyerahkan sejumlah uang yang dia sisihkan dengan susah payah. Mata Kenta tidak pernah menyiratkan rasa terima kasih, melainkan hanya keinginan untuk segera pergi dari rumah itu. Dan malam itu, sekali lagi, Arlin ditinggalkan sendiri dalam kesunyian rumah yang semakin terasa kosong. Titik jenuh. Hari-hari berlalu dengan begitu lambat bagi Arlin. Sejak Kenta semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang perlahan terbentuk di antara mereka. Tembok itu memisahkan cinta yang dulu kuat dan mendalam menjadi jurang yang semakin lebar dan dalam. Setiap malam Arlin hanya bisa menunggu dalam hening, menatap dinding-dinding kamar yang dulu terasa hangat, tetapi kini menjadi dingin dan sepi. Pagi itu, seperti biasa, Arlin bangun lebih awal dari Kenta. Ia membersihkan rumah, memasak sarapan, dan mengurus anak-anak dengan cepat. Meski tubuhnya lelah,
Arlene selalu memaksakan diri untuk tetap terlihat kuat di hadapan Rico dan Maya. Anak-anak itu adalah satu-satunya alasan mengapa ia belum menyerah sepenuhnya. Melihat mereka tersenyum meskipun kecil, memberikan Arlene semangat untuk terus berjuang. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih berat menghimpit dada Arlene. Dia tahu bahwa hidup seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya yang mulai merasakan dampak dari sikap ayah mereka. Rico, yang kini berusia 10 tahun, semakin sering menatap Arlene dengan penuh kekhawatiran. Meski ia belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, Rico tahu bahwa ada yang tidak beres dengan keluarganya. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Arlene duduk sendirian di dapur. Ia menatap cangkir kopi di tangannya, tetapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, saat Kenta masih menjadi suami yang baik, mereka sering berbincang di pagi hari sambil menikmati secangkir kopi. Saat itu, dunia terasa sederhana, penuh dengan harapan dan impian yang mereka rajut bersama. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Arlene menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat ia meletakkan cangkir kopi di meja. Hatinya penuh dengan dilema yang tak berkesudahan. Dia mencintai Kenta, atau setidaknya dia pernah mencintainya. Tapi apakah cinta itu masih ada? Atau apakah cinta itu sudah terkikis habis oleh waktu, kebiasaan buruk, dan rasa sakit yang terus-menerus? Pikiran Arlene beralih pada anak-anak mereka, Rico dan Maya. Bagaimana perasaan mereka terhadap ayahnya? Apakah mereka merindukan sosok Kenta yang dulu penuh perhatian? Atau apakah mereka bahkan mulai takut padanya? Arlene tidak tahu. Satu hal yang dia tahu pasti adalah bahwa anak-anaknya membutuhkan kestabilan, dan saat ini, Kenta tidak memberikan itu. Sebaliknya, dia menjadi beban tambahan yang semakin memberatkan hidup mereka. Sore hari, Arlene kembali bekerja di restoran, tempat ia bekerja sebagai pelayan. Pekerjaan itu tidak mudah, tetapi Arlene tidak punya pilihan lain. Uang dari gaji paruh waktunya itu sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat bekerja, dia berusaha tersenyum kepada pelanggan, meski hatinya penuh dengan kepedihan. Mira, teman kerjanya, mendekat saat melihat Arlene melamun di tengah-tengah shift. "Arlene, kamu kelihatan lebih lelah dari biasanya," kata Mira sambil meletakkan nampan di meja dapur. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" Arlene terdiam sejenak, memandang Mira dengan mata yang penuh rasa frustasi. Di satu sisi, dia ingin menceritakan semua masalahnya. Namun di sisi lain, Arlene merasa malu dan tidak ingin orang lain tahu betapa buruk keadaan rumah tangganya. Mira adalah teman yang baik, selalu menawarkan bahu untuk bersandar. Tapi kali ini, Arlene merasa semua beban di pundaknya terlalu berat untuk dibagikan. "Aku hanya terlalu banyak pikiran," jawab Arlene akhirnya, dengan senyum yang dipaksakan. "Kamu tahu bagaimana rasanya?" Mira menatap Arlene sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku paham, Arlene. Tapi kamu tahu, tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Jangan biarkan dirimu tenggelam terlalu dalam." Kata-kata itu menghantam Arlene seperti tamparan halus. Tenggelam terlalu dalam, itu persis yang dia rasakan. Hidupnya terasa seperti kapal yang perlahan-lahan tenggelam, sementara dia sendirian mencoba mengangkatnya, tetapi semakin hari semakin kehilangan kekuatannya. Setelah bekerja,
Arlin pulang dalam keadaan lelah. Saat membuka pintu rumah, ia menemukan Kenta sudah duduk di sofa dengan botol bir di tangannya. Wajahnya kusut, matanya merah, dan aroma alkohol menguar kuat di udara. Sekali lagi, Kenta mabuk. Hatinya mencelos. Ini adalah rutinitas yang sudah terlalu sering terjadi. Arlin tidak tahu apakah dia masih punya kekuatan untuk menegur Kenta. Mereka sudah melewati titik di mana teguran atau percakapan bisa menyelesaikan masalah. Kenta, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Arlin berani menanyakan pertanyaan itu, meski tahu mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkan. Kenta hanya mendengus, tanpa mengalihkan pandangannya dari botol bir di tangannya. Aku sudah cukup lelah dengan semua ini, Arlin. Jangan cerewet. Jawaban itu menampar Arlin dengan keras. Bukan hanya kata-kata Kenta yang menyakitkan, tetapi juga kenyataan bahwa Kenta sudah benar-benar berubah. Suami yang dulu dia kenal kini hanyalah bayangan dari sosok yang dulu penuh kasih. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh membasahi pipi Arlin. Dia merasa kosong. Tidak ada cinta, tidak ada rasa sayang yang tersisa di antara mereka. Yang ada hanyalah kebencian dan kekecewaan yang semakin hari semakin dalam. Arlin berbalik, tidak ingin Kenta melihat air matanya. Dia berjalan menuju kamar anak-anak, di mana Riko dan Maya sudah tertidur lelap. Mereka adalah alasannya untuk terus bertahan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan dia bisa bertahan dalam pernikahan yang sudah hancur ini? Malam itu, setelah memastikan anak-anak tidur, Arlin duduk sendirian di tepi tempat tidurnya. Pikirannya terus berputar, memikirkan semua pilihan yang mungkin dia ambil. Meninggalkan Kenta? Itu adalah pilihan yang paling logis, tetapi juga yang paling sulit. Bagaimana dia bisa meninggalkan suaminya, ayah dari anak-anaknya? Namun, jika dia tetap bertahan, apakah dia sedang menghancurkan masa depannya sendiri? Arlin tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Tapi mengambil langkah besar seperti meninggalkan Kenta adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan saat ini, Arlin tidak yakin apakah dia memiliki kekuatan itu. Awal kehancuran. Pagi itu, Arlin merasa dunia semakin sempit. Setelah semalam memendam kebingungan, kini ia merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang tidak jelas. Setiap pilihan terasa sulit, dan apapun yang dia pilih, sepertinya akan merusak sesuatu yang berharga. Hari itu, ketika Arlin bangun dan melihat anak-anak sedang bersiap untuk sekolah, hatinya sedikit terbersit kebahagiaan. Riko dan Maya adalah sumber kekuatan yang membuatnya bertahan sejauh ini. Namun, meskipun senyum anak-anak memberikan kebahagiaan sementara, kegelisahan Arlin semakin menumpuk. Kenta masih tidak berubah. Ia semakin tenggelam dalam alkohol dan kebiasaan buruknya. Arlin sudah mencoba segalanya, memohon, berbicara lembut, bahkan bertindak tegas, tetapi tidak ada yang berhasil. Kenta masih saja terperosok dalam dunia gelapnya sendiri. Setiap malam, Arlin merasa semakin terasingkan. Hari itu, setelah mengantar anak-anak ke sekolah dan bergegas ke restoran tempatnya bekerja, Arlin merasa tubuhnya semakin lelah. Ia sudah begitu lama menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, merawat anak-anak, dan tetap tegar meski hatinya hancur. Di restoran, Arlin berusaha melayani setiap pelanggan dengan senyum yang tak tulus. Mira, teman baiknya di restoran,
mulai menyadari perubahan pada Arlene. "Arlene, kamu nggak bisa terus seperti ini," kata Mira, sambil menatapnya dengan tatapan penuh perhatian saat mereka sedang beristirahat di belakang dapur. "Kamu kelihatan sangat lelah. Aku tahu kamu nggak mau ngomong, tapi aku bisa merasakannya." Arlene tersenyum paksa. "Aku baik-baik saja. Hanya butuh tidur," jawabnya, meski hatinya terasa terjepit. Namun Mira tampak tidak yakin. "Arlene, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri," kata Mira pelan. "Aku tahu kamu kuat, tapi kamu nggak bisa terus menanggung semua beban sendirian." Arlene terdiam, memandang Mira dengan perasaan campur aduk. Mira adalah satu-satunya orang yang tidak hanya melihat dirinya sebagai seorang pelayan di restoran. Mira melihatnya sebagai manusia yang juga punya perasaan dan batasan. Namun, Arlene merasa bingung. Meskipun Mira memberi dorongan, hatinya terasa semakin hampa. Kenta, yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya, justru semakin menjauh. Sore itu, ketika jam kerja berakhir dan Arlene pulang, dia kembali melihat Kenta berada di sofa dengan botol bir di tangan. Seperti biasa, ia sudah mabuk, matanya sayu dan tubuhnya lemas. Kenta tidak pernah bisa menyembunyikan bau alkohol yang menyengat dari tubuhnya, dan kini keadaannya jauh lebih buruk. Bibirnya terlihat bengkak, seakan ada bekas pukulan, dan tangan kirinya tergores luka. Namun, Arlene memilih untuk diam, seolah sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Kenta menatap Arlene dengan tatapan kosong. "Kenapa kamu pulang terlambat?" tanyanya dengan suara serak, seolah tidak peduli dengan kondisi Arlene yang baru pulang dari bekerja keras sepanjang hari. "Aku pulang untuk melihat kamu," jawab Arlene, berusaha menahan rasa marah yang mulai menyelinap. "Kenta, apa yang terjadi denganmu? Kamu sudah benar-benar berubah." Kenta hanya tertawa sinis. "Aku berubah? Atau kamu yang berubah, Arlene? Dulu, kamu nggak begitu mengatur hidupku, kan? Kenapa sekarang kamu selalu mengeluh?" Arlene menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku bukan mengeluh, Kenta. Aku hanya khawatir. Kita punya anak-anak yang perlu perhatianmu. Apa kamu nggak peduli lagi pada mereka?" Tiba-tiba, Kenta berdiri dan menatapnya dengan penuh kebencian. "Aku capek dengan semuanya, Arlene. Capek dengan kamu, capek dengan anak-anak, capek dengan kehidupan yang gak pernah sesuai dengan harapan." Ia melempar botol bir yang sudah kosong ke lantai. Pecahan kaca bertebaran di sekitar mereka. Arlene mundur beberapa langkah, merasa ketakutan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Sesuatu dalam diri Kenta yang dulu penuh dengan kasih sayang kini telah hilang, digantikan oleh rasa frustrasi dan kemarahan yang tak terkendali. Itu bukanlah suami yang dulu dia kenal. "Kenta, tolong, aku nggak bisa terus begini," kata Arlene dengan suara serak, matanya memerah menahan tangis. "Aku sudah lelah. Aku nggak bisa menahan semuanya sendirian." Namun, Kenta hanya menatapnya dengan penuh kebencian. "Kalau kamu nggak suka, pergi saja," teriaknya dengan nada yang penuh amarah. "Aku nggak butuh kamu di sini. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Arlene. Dia merasa terkejut, merasa hancur. Kenta, yang dulu selalu melindunginya, kini menjadi sosok yang bahkan tak peduli lagi padanya. Arlene menahan tangisnya,
berusaha tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya bergetar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia pergi, meninggalkan Kenta dan segala kenangan mereka? Tetapi, bagaimana dengan anak-anak? Mereka membutuhkan ayah mereka, meski ayah mereka sekarang hanyalah bayangan dari Kenta yang dulu. Setelah kejadian itu, Arlene merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Kenta semakin tidak bisa diandalkan, dan setiap malam dia menghabiskan waktu di luar rumah, mabuk dan terlibat dalam kegiatan yang semakin berbahaya. Arlene mulai menyadari bahwa ini bukan lagi masalah alkohol semata, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat Kenta semakin terjerat dalam dunia yang gelap dan merusak. Pada suatu malam, Kenta tidak pulang hingga larut. Arlene menunggu hingga pukul 1 pagi, matanya mulai terkantuk. Anak-anak sudah tidur, dan suasana rumah yang seharusnya hangat terasa sangat dingin. Arlene mencoba menelepon Kenta, tetapi ponselnya tidak diangkat. Hatinya semakin cemas, dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Apa yang terjadi padanya? Apa yang sedang dilakukan Kenta? Akhirnya, Kenta pulang, namun kali ini dengan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Wajahnya penuh dengan luka lebam, dan pakaiannya robek. Tubuhnya lemas dan hampir tidak bisa berdiri. Arlene yang melihat kondisi suaminya terkejut, tetapi kali ini, dia tidak bisa lagi merasa kasihan. Rasa marah lebih dominan, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Kenta, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu ingin membunuh dirimu sendiri? Ini sudah terlalu jauh." Kenta terhuyung-huyung menuju sofa dan jatuh tertidur tanpa menjawab. Arlene berdiri di hadapannya, memandang suaminya yang kini begitu asing. Dalam hati, Arlene tahu bahwa ini adalah titik yang menentukan. Dia tidak bisa lagi menunggu Kenta berubah. Jika Kenta terus seperti ini, dia akan menghancurkan semua yang mereka miliki. Berakhir di sini, dan Arlene merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Kenta semakin menjauh, dan dalam kesepian itu, Arlene mulai merencanakan langkah besar yang harus dia ambil demi anak-anaknya. Pilihan yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, Arlene duduk termenung di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Hatinya semakin berat. Setiap detik, setiap menit yang berlalu, semakin menegaskan bahwa keputusan besar sudah dekat. Meskipun dia berusaha menahan perasaan dan berpura-pura segalanya baik-baik saja, kenyataan yang ada tak bisa ditutup-tutupi lagi. Kenta telah berubah, dan bukan hanya sedikit. Keadaan ini sudah melampaui apa yang bisa dia tanggung. Pagi itu, Arlene masih berusaha untuk bersikap tegar di depan anak-anak. Rico dan Maya, seperti biasa, datang menghampirinya dengan senyum ceria, meskipun mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan ibu mereka. Namun, mereka belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Arlene berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meski beban yang ia rasakan semakin berat. Di saat-saat seperti ini, Arlene merasa terjepit di antara perasaan cinta yang masih ada pada Kenta, dan kenyataan pahit bahwa dia sudah kehilangan suaminya. Setiap kali Arlene memandang wajah Rico dan Maya, hatinya terasa tertusuk. Dia tahu anak-anak ini membutuhkan seorang ayah yang bisa menjadi teladan, tetapi kenyataannya, ayah mereka semakin tenggelam dalam kebiasaan buruk yang merusak. Di restoran, hari itu pun tidak lebih baik. Arlene berusaha melakukan pekerjaannya dengan fokus, tetapi hatinya selalu teralihkan oleh pikiran tentang rumah.
Setiap kali dia melihat telepon, hatinya berdegup kencang, khawatir ada sesuatu yang buruk terjadi pada Kenta. Tetapi, meskipun dia khawatir, dia tahu bahwa dia sudah tidak bisa terus-menerus menjadi penyelamat bagi pria yang sudah tidak peduli lagi padanya. Rasa lelah semakin menyelimutinya, dan kebahagiaan yang pernah ada di antara mereka terasa semakin jauh. Saat istirahat, Mira mendekatkan diri, seolah tahu bahwa Arlin sedang tidak baik-baik saja. "Arlin, kamu gak bisa terus menahan semuanya sendirian," kata Mira dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus mulai berpikir tentang dirimu sendiri. Kenta sudah terlalu jauh, dan kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri." Arlin menatap Mira dengan mata penuh kelelahan. "Aku tahu, Mira. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka butuh ayah mereka. Aku nggak bisa cuma pergi begitu saja." Mira menggenggam tangan Arlin dengan lembut, mencoba memberikan dukungan yang selama ini tidak pernah Arlin dapatkan dari siapapun. "Kamu nggak sendiri, Arlin. Kalau kamu merasa ini sudah terlalu jauh, itu bukan berarti kamu mengabaikan anak-anak. Kamu tetap bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik." Arlin hanya mengangguk lemah. Kata-kata Mira memang menyentuh hatinya, tetapi baginya, meninggalkan Kenta bukanlah keputusan yang mudah. Ia tahu bahwa Kenta adalah ayah dari anak-anaknya, dan meskipun Kenta sudah jauh berubah, Arlin masih berharap ada secercah perubahan. Tetapi semakin hari, harapan itu semakin memudar. Sesampainya di rumah, Arlin menemukan Kenta sudah berada di sana, duduk di kursi ruang tamu, kali ini tanpa botol bir. Namun, tatapannya kosong, seperti biasanya. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Arlin merasa hati semakin hancur melihat Kenta seperti itu, seorang pria yang dulu penuh dengan harapan, kini tenggelam dalam keputusasaan yang tak terucapkan. Arlin mengambil napas panjang dan mencoba berbicara, meskipun suaranya terdengar gemetar. "Kenta, apa yang terjadi padamu? Kamu sudah nggak seperti dulu lagi. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Kenta menunduk, menatap tangannya sendiri seakan mencari jawaban yang tak ada. Aku sudah nggak tahu lagi. Aku capek, Arlin. Capek dengan hidup, capek dengan semuanya." "Capek," kata Arlin dengan suara yang penuh amarah dan juga kepedihan. "Kamu capek, Kenta? Tapi kamu nggak peduli dengan keluarga kita. Kamu nggak peduli dengan aku, dan lebih buruk lagi, kamu nggak peduli dengan anak-anak kita." Kenta tersenyum pahit, tatapannya semakin kosong. "Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah nggak bisa kembali seperti dulu. Aku sudah jatuh terlalu dalam." Arlin merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. "Jangan begitu, Kenta. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal lagi. Tapi kamu harus mau berjuang, Kenta. Kamu harus mau keluar dari semua ini." Namun, Kenta hanya diam. Tidak ada respon. Ia bahkan tidak memandang Arlin, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi komunikasi mereka. Arlin merasa seperti berbicara pada bayangannya sendiri. Kenta sudah jauh, lebih jauh dari yang ia kira. Ia tahu, meskipun hatinya berontak, bahwa Kenta tidak lagi menjadi pria yang ia nikmati keberadaannya. Itu adalah kenyataan yang pahit, dan Arlin harus menerimanya. Malam itu,
Setelah anak-anak tidur, Arlene duduk sendirian di kamar tidur mereka. Sebuah keputusan besar sudah harus diambil. Ia tahu, jika terus bertahan, dia akan semakin tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Dan jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada anak-anak? Arlene merasa seolah-olah dia sedang terperangkap dalam pilihan yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menjanjikan kebahagiaan, dan tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Pikirannya berputar-putar, namun satu hal yang pasti, dia tidak bisa terus begini. Arlene harus memilih, bahkan jika itu berarti harus kehilangan sebagian dari dirinya. Ia harus melangkah, apapun itu. Anak-anaknya butuh masa depan yang lebih baik. Dan untuk itu, Arlene tahu dia harus berani meninggalkan masa lalu yang sudah tidak sehat lagi. Saat Kenta datang dan terjatuh di tempat tidur, Arlene menarik napas dalam-dalam. Keputusan itu sudah dibuat. Segala sesuatunya mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi Arlene tahu, jika dia tetap tinggal, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Arlene memutuskan untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, meski terasa penuh ketidakpastian. Berakhir di sini, dengan Arlene yang mulai merencanakan langkah besarnya demi masa depan yang lebih cerah. Kenta semakin terjatuh, dan Arlene semakin kuat untuk bertahan demi anak-anaknya. Tindakan yang menentukan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Arlene merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Kenta semakin tenggelam dalam kebiasaannya. Malam demi malam, ia pulang dalam keadaan mabuk, tak peduli dengan keadaan rumah atau keluarganya. Arlene tahu sudah saatnya untuk bertindak. Keputusan yang semula hanya berputar-putar di dalam pikirannya kini harus diambil. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu perubahan yang mungkin tidak akan datang. Pagi itu, Arlene duduk di meja makan, menatap anak-anaknya yang sedang menikmati sarapan mereka. Rico dan Maya, meskipun terlihat ceria, masih belum sepenuhnya mengerti tentang keadaan rumah mereka. Arlene berusaha memberi mereka perhatian penuh, meskipun hatinya terpecah. Ia tahu, keputusan besar yang akan diambilnya akan berdampak pada mereka juga. Namun, ia tidak bisa terus melanjutkan hidup seperti ini, terjebak dalam hubungan yang sudah tidak sehat. Rico, Maya, kamu sudah siap untuk sekolah? Tanya Arlene dengan senyum yang dipaksakan. Rico dan Maya mengangguk ceria, meskipun Arlene bisa melihat kegelisahan di mata mereka. Anak-anak memang cerdas, mereka bisa merasakan ketegangan yang ada di rumah, meskipun tak bisa mengungkapkannya. Setelah anak-anak berangkat, Arlene kembali ke kamar tidur mereka. Kenta masih tidur lelap, mabuk, seperti biasa. Ia berbaring dengan posisi yang tidak teratur, wajahnya terbalut kelelahan, dan tubuhnya penuh dengan luka-luka kecil yang tampaknya sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Arlene memandangi suaminya itu dengan hati yang semakin berat. Apa yang terjadi pada pria yang dulu sangat ia cintai? Di mana pria yang dulu begitu hangat, penuh ambisi, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya? Arlene menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Sudah terlalu lama ia bertahan. Sudah terlalu lama ia mengorbankan kebahagiaannya untuk orang yang bahkan tidak peduli lagi pada keluarganya. Arlene tahu, jika ia terus bertahan, dia hanya akan tenggelam lebih dalam lagi dalam kehancuran yang diciptakan oleh Kenta. Dengan tangan yang gemetar,
Arlene mengambil tasnya dan menyiapkan beberapa barang penting. Itu adalah langkah yang tak pernah ia bayangkan akan ia ambil, melangkah keluar dari rumah yang dulunya penuh dengan kenangan indah, dan meninggalkan Kenta yang semakin jauh. Ia meraih foto keluarga mereka yang terletak di meja samping tempat tidur, memandangnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tas. Arlene tahu, perpisahan ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru untuk dirinya dan anak-anak. Saat Kenta terbangun beberapa jam kemudian, ia tampak bingung. Matanya masih sayu, dan kepalanya terasa pusing akibat alkohol yang masih mengalir dalam darahnya. Ia menatap sekeliling dan baru menyadari bahwa Arlene sudah tidak ada di rumah. Pintu kamar tidur mereka terbuka, dan tempat tidur yang biasanya dipenuhi oleh tubuh Arlene kini kosong. Hatinya tiba-tiba berdegup kencang, ada rasa takut yang menyusup ke dalam dirinya. Kenta bangun dengan tubuh yang limbung, berusaha untuk mencari tahu di mana Arlene berada. Ia berkeliling rumah, memanggil-manggil nama istrinya, namun tak ada jawaban. Suasana rumah terasa hening, sangat berbeda dari biasanya. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat mencari, Kenta melihat selembar surat di atas meja makan. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu dan mulai membacanya. Kenta, aku sudah mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Aku sudah berjuang, tetapi aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tak bisa lagi melihat anak-anak tumbuh di tengah kekacauan yang kamu ciptakan. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa membiarkan diriku terus hancur. Aku dan anak-anak akan pergi. Ini keputusan yang sangat berat bagiku, tapi aku harus melakukannya demi masa depan mereka. Semoga suatu hari kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Kenta terdiam membaca surat itu. Rasanya hatinya terhimpit, seakan dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Arlene tidak hanya pergi, tetapi ia membawa anak-anak. Kenta menyadari betapa buruknya dirinya, betapa jauh dia telah menyimpang, dan betapa terlambatnya ia menyadari bahwa ia hampir kehilangan keluarganya selamanya. Dengan tangan yang masih gemetar, Kenta menunduk dan memandang botol bir yang tergeletak di lantai, bekas malam-malamnya yang penuh kebohongan dan pelarian. Ia merasa sangat hampa. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang telah ia rusak? Semua yang ia lakukan selama ini untuk melarikan diri dari kenyataan justru membawa dirinya ke jurang kehancuran. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi semua itu sudah terlambat. Arlene sudah pergi, dan anak-anaknya tidak ada di rumah lagi. Kenta berlari keluar dari rumah, berusaha mengejar Arlene dan anak-anaknya. Namun, seperti biasa, langkahnya terhenti oleh kenyataan bahwa dia tidak tahu kemana harus pergi. Arlene sudah memutuskan untuk pergi, dan meskipun ia ingin meminta maaf, meminta kesempatan kedua, dia tahu itu tidak akan mudah. Kepercayaan Arlene sudah hancur, dan ia tahu bahwa ia hanya bisa menyesali semuanya. Saat Kenta berdiri di depan rumah yang kosong dan sunyi, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa tak berdaya, merasa seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Ia mengingat saat-saat indah bersama Arlene, saat mereka tertawa bersama, merencanakan masa depan, dan membangun keluarga. Namun, kini semuanya tinggal kenangan. Arlene tidak ada lagi di sampingnya, dan anak-anak yang selalu menjadi alasan hidupnya juga telah pergi.
Di saat itulah, Kenta menyadari satu hal, ia tidak hanya kehilangan Arlene, tetapi juga dirinya sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya sekarang, dan itu adalah dirinya. Kenta harus berubah, tetapi perubahan itu tidak akan datang begitu saja. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Arlene, jika itu masih mungkin. Namun, Kenta tahu, jalan menuju perbaikan tidak mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pelarian. Bab 8 berakhir di sini, dengan Kenta yang mulai merasakan penyesalan mendalam dan kesepian yang luar biasa, menyadari bahwa tindakan besar yang harus diambilnya sekarang adalah mulai berubah, bukan hanya untuk Arlene, tetapi untuk dirinya sendiri. Arlene, di sisi lain, merasa bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk anak-anaknya, meski berat. Keputusan yang tidak bisa dibalikan. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa sepi dan penuh dengan kebingungan bagi Kenta. Ia duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa begitu kosong. Suasana rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kegembiraan kini berubah menjadi suram dan hampa. Arlene dan anak-anaknya sudah pergi, dan Kenta merasa bahwa setiap sudut rumah ini mengingatkan pada kesalahan-kesalahan yang ia buat. Di luar rumah, kehidupan tetap berjalan. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Teman-temannya, yang dulu selalu mendukungnya dalam setiap keputusan yang ia buat, bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat Kenta sebagai pria yang masih bertahan dalam kebiasaan lama, tanpa pernah bertanya lebih jauh tentang kehidupannya. Kenta mencoba untuk menghubungi Arlene, tetapi tidak ada jawaban. Setiap kali ia menelepon, yang terdengar hanyalah nada dering yang kosong, dan pesan singkat yang ia kirimkan tidak pernah dibalas. Kenta merasa putus asa, seakan-akan ia telah menjadi sosok asing dalam kehidupan orang yang dulu ia cintai. Rasanya seperti ada jurang yang begitu dalam di antara mereka. Tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu, dan Kenta tahu itu. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi dengan Arlene, sebuah taman kecil yang menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Kenta berjalan dengan langkah yang berat, pikirannya terus berputar-putar. Setiap kenangan yang muncul hanya membuatnya semakin hancur. Ia ingat bagaimana Arlene selalu tersenyum di tempat itu, bagaimana anak-anaknya bermain riang di sekitar mereka, dan bagaimana mereka merencanakan masa depan yang penuh harapan. Semua itu kini tinggal kenangan. Setiba di taman, Kenta duduk di bangku yang biasa mereka duduki bersama. Ia merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya, tetapi itu tidak memberi ketenangan. Tidak ada lagi suara tawa Arlene, tidak ada lagi tawa ceria anak-anaknya. Semua itu telah hilang, dan kini ia hanya bisa merasakan kekosongan yang mendalam. Kenta, apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara datang dari belakangnya. Kenta menoleh dan melihat Mira, sahabat lamanya. Mira sudah mengetahui perpisahan mereka dan sering mencoba untuk menenangkan Kenta, meskipun ia tahu bahwa itu tidak mudah. Aku hanya mencoba untuk berpikir, jawab Kenta, suaranya terdengar letih dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Mira. Aku telah kehilangan semuanya. Mira duduk di samping Kenta dan menatapnya dengan penuh pengertian. Aku tahu kamu merasa seperti itu, Kenta. Tapi kamu harus sadar, perubahan itu harus datang dari dalam dirimu. Kamu tidak bisa terus seperti ini.
Arlin dan anak-anakmu sudah pergi karena mereka butuh lebih dari sekadar kata-kata. Mereka butuh tindakan. Kenta terdiam sejenak. Kata-kata Mira begitu menghantamnya. Ia tahu, meskipun ia ingin sekali meminta maaf dan mengubah segalanya, kata-kata saja tidak cukup. Arlin sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Apa yang ia harapkan sekarang adalah bukti, bukan hanya janji kosong. Aku tahu, jawab Kenta pelan. Aku salah, Mira. Aku terlalu lama mengabaikan Arlin, terlalu lama membiarkan dirinya berjuang sendirian. Dan aku telah menghancurkan semuanya. Mira mengangguk. Iya, kamu salah, Kenta. Tapi itu tidak berarti segalanya sudah berakhir. Kalau kamu ingin memperbaikinya, kamu harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa berubah, bahwa kamu bisa menjadi pria yang pantas untuk Arlin dan anak-anakmu. Tapi itu tidak mudah. Arlin sudah terluka, dan luka itu butuh waktu untuk sembuh. Kenta menatap Mira dengan penuh rasa putus asa. Tapi bagaimana kalau sudah terlambat? Bagaimana kalau Arlin sudah tidak ingin kembali lagi? Mira tersenyum pahit. Tentu saja tidak ada jaminan. Tapi kalau kamu tidak mencoba, Kenta, kamu tidak akan pernah tahu. Arlin berhak bahagia, dan kamu berhak untuk memperbaiki dirimu. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus berani untuk memperjuangkannya, bahkan kalau itu berarti melepaskan egomu. Kata-kata Mira seperti sebuah teriakan di dalam hati Kenta. Ia merasa terpojokkan oleh kenyataan yang harus ia hadapi. Arlin sudah tidak ada di sana, dan anak-anaknya juga jauh darinya. Namun, ada secercah harapan yang masih menyisakan sedikit cahaya. Kenta tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan kehilangan mereka selamanya. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki jika ia bersedia berjuang untuk itu. Kenta berdiri dan menatap ke arah jalan setapak yang membentang di depan taman. Di ujung jalan itu, ia membayangkan rumahnya, rumah yang kini sepi dan kosong tanpa Arlin dan anak-anaknya. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa, kini tinggal kenangan. Ia menyadari bahwa perpisahan ini bukan hanya tentang kehilangan keluarga, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Arlin tidak hanya pergi, tetapi juga membawa pergi sebagian dari dirinya. Dengan langkah mantap, Kenta berjalan keluar dari taman. Ia tahu bahwa langkah pertama adalah yang paling berat. Ia harus memulai perubahan dari dalam dirinya. Tidak ada lagi alasan untuk melarikan diri. Kenta harus menghadapi kenyataan, meskipun itu sangat sulit. Ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali Arlin dan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berjuang melawan dirinya sendiri. Ketika Kenta pulang ke rumah, ia melihat sebuah surat di atas meja. Surat dari Arlin. Surat yang mengingatkannya bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan keluarga dan harapan yang telah ditinggalkan begitu saja. Di atas surat itu, ada catatan singkat, "Aku berharap kamu menemukan dirimu kembali, Kenta. Jangan biarkan semua ini sia-sia." Kenta menatap surat itu dengan penuh penyesalan dan tekad. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi justru awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk memperbaiki segalanya, meskipun itu akan sangat sulit. Berakhir dengan Kenta yang mulai menyadari bahwa masa depan yang lebih baik hanya bisa dimulai dengan perubahan yang nyata.
Ia siap untuk berjuang demi mendapatkan kembali keluarga yang telah ia sia-siakan. Akhir yang baru. Hari-hari setelah keputusan Kenta untuk berubah berjalan lambat, penuh dengan perjuangan dan keraguan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Arlene dan anak-anaknya masih jauh darinya, dan meskipun ia berusaha keras untuk memperbaiki dirinya, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Namun, Kenta tak lagi takut. Ia tahu bahwa ia harus berjuang, bahkan jika itu berarti melawan dirinya sendiri. Setiap pagi, Kenta memulai hari dengan tekad yang lebih kuat. Ia berhenti minum alkohol, berhenti mengabaikan tanggung jawabnya. Ia mulai bekerja lebih keras, mencari cara untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya tanpa bergantung pada Arlene. Setiap kali godaan untuk kembali ke kebiasaan lamanya datang, Kenta mengingat surat yang ia temukan di meja. Kata-kata Arlene yang masih terngiang di telinganya, "Aku berharap kamu menemukan dirimu kembali, Kenta. Jangan biarkan semua ini sia-sia." Kenta mengerti bahwa perubahan itu harus datang dari dalam. Ia tak bisa berharap Arlene kembali hanya dengan janji kosong, tanpa ada bukti bahwa dirinya telah berubah. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang pantas untuknya dan anak-anak mereka. Ini adalah perjalanan panjang, tetapi Kenta siap untuk melaluinya. Di suatu sore, setelah beberapa bulan penuh perjuangan, Kenta akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tua Arlene. Ia tahu bahwa ini akan menjadi langkah besar, sebuah tanda bahwa ia serius ingin memperbaiki segalanya. Ketika ia tiba di rumah orang tua Arlene, hatinya berdegup kencang. Ia belum pernah merasa sebegitu gugup sebelumnya. Orang tua Arlene, Pak dan Bu Yuni, sudah tahu tentang perpisahan mereka. Mereka tidak pernah membenci Kenta, tetapi mereka juga tahu bahwa Kenta harus membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Mereka telah menyaksikan Arlene berjuang sendirian selama bertahun-tahun, dan mereka tak bisa begitu saja menerima kembali Kenta tanpa perubahan yang nyata. Pak Yuni menyambut Kenta dengan pandangan yang tajam. "Kenta," katanya tegas, "kami tahu kamu telah berusaha untuk berubah. Tapi kami juga tahu, perubahan itu tidak mudah. Kami tidak bisa hanya berharap semuanya kembali seperti dulu. Kami harus melihat tindakanmu." Kenta menunduk, merasakan berat kata-kata itu. Ia tahu bahwa orang tua Arlene berhak merasa ragu. Namun, ia tidak bisa menyerah. Ia mengangguk, dan dengan suara yang penuh tekad, ia berkata, "Saya tahu saya salah, Pak, Bu. Dan saya tidak bisa meminta kalian untuk memaafkan saya begitu saja. Tapi saya ingin berjuang untuk Arlene, untuk anak-anak kami. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi pria yang lebih baik. Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri saya sendiri." Pak Yuni menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Kami akan melihat, Kenta. Tidak ada yang bisa kami berikan selain kesempatan. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu kembali ke jalan yang salah, kami tidak akan bisa memaafkanmu lagi." Kenta merasakan beban itu. Ia tahu, kesempatan yang diberikan oleh orang tua Arlene adalah yang terakhir. Ia harus berjuang sekuat tenaga, karena jika ia gagal lagi, tidak ada yang bisa ia harapkan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Kenta terus menunjukkan perubahan yang nyata. Ia bekerja keras, berusaha lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri dan untuk anak-anaknya.
Ketika ia akhirnya bisa menghubungi Arlene melalui pesan singkat, ia tidak mengharapkan balasan yang langsung. Tetapi, ia tetap menulis dengan hati yang tulus, "Aku tahu aku telah mengkhianatimu, Arlene. Tapi aku tidak akan menyerah untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berjuang, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk diriku sendiri. Jika suatu hari nanti kamu siap, aku akan selalu ada di sini." Beberapa hari kemudian, balasan dari Arlene datang. Arlene menulis dengan kata-kata yang singkat namun penuh makna. "Kenta, aku menghargai usaha yang kamu lakukan. Aku ingin melihat apakah perubahan ini nyata, tetapi aku tidak bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kita sekarang. Anak-anak dan aku butuh waktu." Kenta merasa lega. Meskipun belum ada kepastian, balasan itu adalah awal dari perubahan yang ia harapkan. Arlene tidak menutup pintu sepenuhnya, dan itu memberi Kenta harapan bahwa masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan Kenta terus berusaha. Ia mulai berhubungan lebih sering dengan anak-anak, meskipun mereka masih tinggal bersama Arlene. Setiap akhir pekan, ia mengajak mereka untuk pergi ke taman, bermain bersama seperti dulu. Anak-anak mulai merespons lebih positif, meskipun mereka masih merasa ragu. Kenta tahu bahwa butuh waktu untuk mereka mempercayainya lagi, tetapi ia tidak akan berhenti berusaha. 1 tahun berlalu. Kenta telah berubah jauh. Ia berhenti bergantung pada alkohol, dan kehidupan keluarganya semakin stabil. Suatu sore, Arlene menghubunginya. "Kenta, suaranya terdengar lebih tenang daripada sebelumnya. Aku ingin kita bicara." Kenta merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, dan ia tahu bahwa ia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Arlene duduk di meja, memandangnya dengan tatapan yang penuh pertimbangan. Kenta duduk di hadapannya, menunggu dengan sabar. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka untuk beberapa saat. Hanya ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. Akhirnya, Arlene membuka mulutnya. "Aku sudah melihat perubahan dalam dirimu, Kenta. Aku tahu kamu berusaha, dan aku menghargai itu. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali begitu saja. Kita berdua harus membangun sesuatu yang baru. Aku ingin memberi kesempatan, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati." Kenta merasa sebuah harapan baru muncul di dalam dirinya. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya untuk Arlene, tetapi juga untuk dirinya sendiri. "Aku siap, Arlene. Aku siap untuk membangun kembali, pelan-pelan. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku berjanji aku akan berusaha sebaik mungkin." Arlene mengangguk pelan. "Aku juga siap, Kenta. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang anak-anak kita juga." Kenta tersenyum dengan tulus. "Aku tahu, Arlene. Kita akan melalui ini bersama-sama. Keluarga kita layak mendapatkan kesempatan kedua." Bab 10 berakhir di sini, dengan Kenta dan Arlene yang mulai berjalan bersama lagi, tetapi kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati, lebih bijaksana, dan penuh dengan tekad untuk membangun kembali cinta dan kepercayaan yang telah lama hilang. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka siap menghadapi masa depan bersama,
dengan hati yang terbuka dan penuh harapan.